Gunung Prau berdiri gagah di jantung dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah dengan ketinggian 2.565 meter di atas permukaan laut. Gunung ini bukan hanya sekedar tempat berburu sunrise, tapi juga saksi bisu pertemuan manusia, kabut, dan langit keemasan yang seolah tak pernah menua. Pada pendakian kali ini kami memutuskan untuk bisa menaiki Gunung Prau. Kami berkumpul di satu kos untuk menyiapkan semua persiapannya. Sekitar pukul 12.45 malam kami mulai berangkat dari Jogja menuju Dieng. Karena rasa rantuk dan udara malam yang sangat dingin, kami beberapa kali berhenti untuk istirahat. Sesampainya di parkiran Gunung Prau sekitar pukul 5 pagi, kami langsung memutuskan untuk sholat subuh dan beristirahat sebentar. Setelah itu, kami berjalan menuju base camp Patak Banteng, salah satu jalur paling populer untuk mendaki Gunung Prau. Walau bukan akhir pekan, suasana pagi ini cukup ramai. Beberapa pendaki terlihat sedang bersiap untuk tektok, sedangkan kami memutuskan untuk tidur dan beristirahat terlebih dahulu sebelum memulai pendakian. Setelah badan lebih segar daripada sebelumnya, rasa letih pun telah hilang. Akhirnya kami memutuskan untuk berangkat pada pukul 1 kurang 15 menit. Kami mulai pendakian dengan menaiki ojek, dan kami sampai ketinggian sekitar 1.600 mdpl menggunakan ojek tepat di pos 1. Karena penasaran, akhirnya aku menanyakan jika jalan kaki ini membutuhkan waktu berapa menit. Kata masnya, ini bisa 45 menit sampai 1 jam, butuh waktu yang sangat banyak. Di sini pun ojeknya sangat begitu ramai. Ternyata memang sering dan banyak sekali yang sering menaiki ojek. Selain membantu UMKM, di sini juga kita bisa menghemat energi untuk mencapai puncak, karena dengan membayar 20.000 menurut saya ini sudah worth it. Ternyata Gunung Prau memang populer, banyak sekali mas dan mbak yang sudah nyampe puncak pagi tadi. Dan dari sini perjalanan kami dilanjutkan dengan berjalan kaki. Sesekali kami berhenti untuk beristirahat, menikmati udara sejuk dan kabut tipis yang menyelimuti jalur. Saat sampai di pos 2, suasana sangat ramai. Banyak pendaki berhenti untuk berfoto karena pemandangannya cukup ikonik. Ini adalah ikonnya Gunung Prau. Kami pun ikut antri. Kami yang menunggu sekitar 15-20 menit untuk mendapatkan giliran foto. Setelah itu kami segera melanjutkan perjalanan meski rintik hujan mulai turun. Pada perjalanan kali ini kami memilih untuk menggunakan jalur lama. Ya, memang lebih cepat meski tanjakannya lebih menantang. Selama perjalanan ini kami tidak melihat rombongan lain di jalur lama. Akhirnya kami cuma ada berlima di jalur lama ini. Tapi tidak apa, kita masih bersama dan masih bisa canda gurau. Tapi sayang sekali, kami tidak bisa menikmati keindahan panorama Prau sepenuhnya. Hampir setiap titik pandang tertutup kabut putih tebal, seolah kami berjalan di dalam awan. Namun di balik itu ada tantangan yang luar biasa yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Karena tadi sempat hujan sebentar, udara semakin dingin, kabut semakin tebal, tapi langkah kaki kami terus melaju. Suara tawa, kelelahan, dan semangat pun bercampur menjadi satu. Jangan naik gunung guys, lebih baik naik jadi wapres aja. Ngapain naik gunung? Skripsi. Udah mau puyeng sama skripsi, malah nyapain diri naik gunung. Gunung bukan jadi tempat pelarian, tapi gunung menjadi tempat untuk menenangkan. Setiap pendaki punya keindahan versinya sendiri, dan setiap pendaki punya alasan mengapa dia harus mendaki. Dan pada perjalanan kali ini kita dibersamai dengan hujan lagi. Kita sudah sampai di Pelawangan dengan kondisi yang sangat becek. Ini udah sampai Pelawangan, kurang lebih berarti udah 2 jam perjalanan, mungkin ya 1,5 sampai 2 jaman, dan kita kehujanan udah kisaran 15 menit. Dan ini saya beli mantel, jadi malah harus hati-hati banget jangan sampai saya beli mantel karena basah semua, dingin, dan trek jalannya kayak gini. Sedikit pelajaran yang bisa teman-teman ambil dari perjalanan kali ini adalah jangan lupa dan salah memilih mantel.
karena ini sangat berpengaruh sekali di musim hujan ini. Aku salah membeli mantel sehingga badanku begitu basah. Dan hati-hati juga memilih sepatu, jangan sampai sepatu yang licin, karena dalam trek hujan ini jalanan akan sangat licin dan mudah tergelincir. Dan pastinya kalian harus tetap hati-hati. Di sini kita sudah sampai tempat untuk meneduh. Kami meneduh sebentar, setelah itu lalu mendirikan tenda. 3 teman kami masih belum sampai, jadi di sini kami langsung mulai mendirikan tenda untuk beristirahat. Dan kami mendirikan satu tenda dulu karena satu tenda lainnya ada di carrier Kashipul, sehingga kita harus menunggu, tapi tidak apa-apa. Di sini kita masih bisa istirahat dan meneduh di tenda ini. Namun karena suhu yang terus turun semakin tak bertahan lama di luar, kami segera masuk ke tenda dan memutuskan untuk beristirahat. Di sini kami memasak untuk bisa kami hidangkan, mengisi perut yang lapar dan menghangatkan tubuh. Setiap pendakian biasanya kita selalu memakan mie, tapi pendakian kali ini kita memakan dengan versi makanan yang berbeda. Kita makan sarden dengan sosis. Wah, ini sangat nikmat. Makan apa, Dap? Sarden. Sarden ya, Sarden diangkutin sar. Astagfirullahaladzim. Cukup sadar. Makan apa, Bul? Makan nugget udang sarden. Anti mie gitu. Nanti. Ngeri banget. Rasa lelah dan kedinginan sedikit demi sedikit telah hilang ketika kami mulai makan bersama. Mungkin ini bukan menu istimewa, tapi rasanya seperti hidangan terbaik yang pernah kami makan. Suasana hangat, canda kecil dan tawa di tengah kabut menjadi pengingat betapa berharganya momen sederhana seperti ini. Sekarang cahaya lampu tenda berkelip di tengah kabut malam, menciptakan suasana yang damai dan mangis. Namun karena suhu yang terus turun, kami tak bertahan lama di luar. Kami segera masuk tenda dan memutuskan untuk beristirahat lebih awal, agar tenaga kembali pulih untuk esok hari. Setelah tidur yang cukup, kami terasa jauh lebih segar. Kami terbangun sekitar pukul 5 pagi untuk melaksanakan sholat subuh, lalu menyiapkan diri menyambut sunrise yang terkenal di Gunung Prau. Betapa bersyukurnya kami meskipun kemarin langit mendung, pagi ini cuaca berubah menjadi cerah. Kabut perlahan menipis, menampakkan pemandangan yang menakjubkan. Lautan awan dan jajaran gunung-gunung tinggi di kejauhan yang sangat indah seperti Sindoro, Sumbing, Kembang yang berdiri gagah di hadapan kami. Kami hanya bisa terpana. Rasanya seperti diberi hadiah oleh alam setelah perjalanan yang penuh dengan lelah. Matahari perlahan muncul di balik awan. Sinarnya menyapu lembut wajah kami. Semua rasa dingin, pegal, dan kantuk seakan hilang seketika ketika melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Akhirnya kami memutuskan untuk tidak langsung menuju puncak. Kami ingin menikmati momen ini lebih lama lagi, berfoto, menyeruput kopi, dan sekedar menikmati keindahan tanpa kata. Saya tidak heran mengapa banyak orang yang mendatangi gunung ini. Gunung yang sangat indah dan mudah dijangkau, berhak dinikmati oleh siapapun. Gunung Prau mengajarkan bahwa tidak ada semua keindahan yang harus terlihat jelas. Kadang kabut pun punya caranya sendiri membuatmu tenang. Setelah suasana mulai hangat dan langit berubah menjadi biru pucat, kami mulai memasak sarapan sederhana, lalu bersiap menuju puncak sekitar pukul 11 siang. Perjalanan menuju puncak tidak terlalu berat, tapi cukup licin karena hujan semalam. Di sini sangat ramai, bahkan kita harus bergantian untuk melewati jalur yang sama. Tapi tidak apa, saya senang melihat teman-teman yang sudah mencapai puncak lebih dulu. Kami berjalan dengan santai, tidak terlalu terburu-buru, sambil sesekali berhenti untuk menikmati panorama dengan sepanjang jalur. Meskipun cuaca kembali mendung dan sempat turun gerimis, kami tetap melanjutkan langkah dengan semangat. Kabut memang menutupi jalan kami datang, tapi tidak ada alasan kami untuk berhenti. Kami tetap melanjutkan dan berfoto di puncak Gunung Prau. Momen sederhana ini terasa sangat bermakna, bukan sekedar mencapai puncak, tapi simbol bahwa kami bisa kembali menaklukkan rasa malas, ragu, dan lelah setelah lama tidak mendaki. Setibanya di camp, kami langsung berkemas. Semua perlengkapan dilipat rapi, sisa makan dibersihkan, dan sampah dikumpulkan agar tidak meninggalkan jejak di gunung. Hai guys, sekarang kita udah pulang. Kurang lebih jam berapa sekarang?
12.44. Oke. Kita pulang 12.44 dan situasi di sini kabutan dan udah sepi. Pokoknya tadi tuh kita naik puncak itu, yang lain tuh udah pada beres-beres tenda. Kalau kita baru naik puncak karena kita pengen menikmati sih. Kami turun dengan hati yang lega, pemandangan yang sangat bagus telah kami lihat, dan walaupun perjalanan pulang kali ini jalanan agak sedikit licin, tapi kami tetap selalu berhati-hati untuk bisa kembali ke base camp tempat kami beristirahat. Saya merasa perjalanan pulang ini sangat bisa dikatakan sangat cepat karena berbeda dengan keberangkatan. Mungkin karena frekuensi gravitasi yang berbeda, beban yang beda, dan rasa nikmat yang telah kita rasakan. Ini perjalanan memang sangat berbeda, penuh dengan kabut saat berangkat dan pulang. Tapi tidak apa, saya tetap menikmati keheningan dan ketenangan ini. Bagi kami, Gunung Prau bukan sekedar tempat mendaki. Ia jadi pengingat bahwa setiap langkah kecil bisa membawa kita kembali pada diri kita sendiri.